Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pertama ini, insyaallah kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pengertian pecahan. Apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita mulai ya. Pecahan. Iya, pecahan asal katanya pecah. Ya, artinya tidak utuh atau terbagi. Misalnya gelas jatuh kemudian pecah, itu pengertian secara bahasa. Contoh lagi, piring jatuh kemudian pecah. Kemudian contoh lainnya, genteng rumah jatuh kemudian pecah. Semua contoh di atas pada awalnya utuh, kemudian setelah jatuh menjadi pecah atau terbagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kita sudah tahu pengertian secara bahasa tentang utuh dan pecah. Sekarang kita bahas konsep atau pengertian secara matematika tentang utuh dan pecahan. Contoh pengertian utuh dan pecah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh utuh. Misalnya, Udin diberikan uang jajan sebesar Rp20.000. Karena dia sedang berpuasa, uangnya tidak untuk jajan. Uang Udin tetap Rp20.000. Artinya uang Udin tetap atau utuh. Kemudian pengertian tentang pecah. Bunda memiliki uang Rp20.000. Pagi-pagi ketika kamu akan ke sekolah, Bunda membagikan uang saku untuk kamu dan seorang adikmu. Uang saku dibagi rata, masing-masing Rp10.000. Jadi uang tersebut sudah dipecah ya, dari 20.000 ya, kemudian masing-masing mendapat Rp10.000. Coba sekarang giliran kamu mencari contoh yang berkaitan dengan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Contohnya adalah ketika kita mendapat atau membeli pizza ya. Pizza itu kemudian dipotong-potong sama besarnya, misalkan dipotong 4, ada yang dipotong 8 dan seterusnya. Ayo contoh lain apa? Banyak ya, misalkan semangka ketika beli masih utuh, kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil lagi dengan yang sama besarnya. Contoh lagi adalah jeruk bali. Ya, 3 contoh tadi itu adalah contoh pecahan dalam sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pecahan.
Mari kita simak penjelasan dengan gambar. Pecahan adalah menyatakan dalam bentuk bilangan dari pembagian yang sama besar dari sesuatu yang utuh atau keseluruhan. Pecahan dari sesuatu yang utuh. Contohnya semangka ya, semangka ini masih utuh. Semangka yang utuh kemudian dibagi dua, dipotong dengan ukuran yang sama. Nah, setelah dipotong terbelah menjadi dua, keduanya besarnya sama, maka disebut pecahan. Masing-masing setengah bagian yang sama besar. Secara matematika, semangka yang utuh itu 1, kemudian dibagi menjadi 2. Hasilnya sama dengan setengah atau 1/2. Nah, 1/2 ini menampilkan bagian pecahan secara matematika. Contoh lagi ya. Nah, masih tentang semangka ya. Semangka yang utuh ya, 1 buah semangka yang utuh dibagi menjadi 4, dipotong dengan ukuran yang sama. Masing-masing potongannya besarnya sama. Masing-masing 1/4 bagian yang sama besar. Semangka yang utuh itu 1, kemudian dibagi 4. Hasilnya sama dengan 1/4 atau 1/4. 1/4 menampilkan bagian pecahan secara matematika. Sekarang kita akan membahas bagaimana menyatakan pecahan. Dari 2 contoh sebelumnya, kita sudah membagi semangka menjadi 2 bagian yang sama. Hasilnya masing-masing setengah. 1 dibagi 2 sama dengan setengah atau 1/2. Angka 1 disebut pembilang. Angka 2 disebut penyebut. Dan kita membagi semangka menjadi 4 bagian yang sama. Hasilnya masing-masing 1/4. 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. 1 bilangan 1 disebut pembilang. Bilangan 4 disebut penyebut. Kesimpulan pengertian pecahan. Pecahan adalah kita membagi sesuatu dengan bagian yang sama. Misalnya, pizza dibagi dengan pembagian yang sama. Misalnya menjadi 6. Kemudian, semangka dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jeruk bali dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Bila kita membagi sesuatu dengan bagian yang tidak sama, maka tidak membentuk pecahan. Contohnya, membagi pizza dengan pembagian yang tidak rata, maka tidak bisa disebut pecahan. Dan contoh-contoh yang lainnya. Contoh soal. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 3 buku berwarna hijau dan 7 buku berwarna putih. Nyatakan pecahan untuk bagian dari buku berwarna hijau dan putih. Kita ketahui ada 10 buku.
3 buku berwarna hijau dan 7 buku berwarna putih. 3 buku berwarna hijau artinya 3 per 10. 7 buku putih artinya 7 per 10. Angka 10 adalah total atau jumlah semua buku. Jumlah buku hijau dapat dinyatakan dengan pecahan 3 per 10. Buku putih dapat dinyatakan dengan pecahan 7 per 10. Contoh lagi ya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar ke dalam bentuk pecahan. Nah, terlihat gambar persegi panjang yang dipotong-potong menjadi 3 bagian yang sama. 2 bagian diarsir, 1 bagian tidak diarsir. Perintahnya adalah nyatakan bagian yang diarsir pada gambar ke dalam bentuk pecahan. Pada gambar ini persegi panjang dibagi dalam 3 bagian yang sama besar. Bagian yang diarsir ada 2 bagian, maka bentuk pecahan yang diarsir adalah 2 per 3, ditulis 2 per 3. Contoh lagi ya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar ke dalam bentuk pecahan. Pada gambar ini, sebuah bidang lingkaran dibagi dalam 10 bagian yang sama besar. Bagian yang diarsir ada 8 bagian. Sedangkan total semuanya ada 10 bagian yang sama besar. Maka bentuk pecahan yang diarsir adalah 8 per 10. Ditulis 8 per 10. Alhamdulillah kalian sudah belajar konsep pecahan. Untuk materi pertama ini kita cukupkan dahulu ya. Jangan lupa untuk selalu mengulang pelajaran dan mencoba latihan pada buku paket. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My world, it comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned.